Cerita diawali saat seorang wanita parubaya sedang membaca buku. Namanya adalah Julia. Kemudian Julia mengenang teman masa kecilnya yang bernama Rumi. Cerita pun kemudian berpindah di mana Julia masih kecil pada tahun 1980-an. Julia adalah anak orang kaya karena ayahnya adalah seorang bule yang membuat Julia hidup serba berkecukupan. Suatu ketika Julia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Rumi. Rumi adalah seorang anak miskin yang gemar sekali menjahili orang, tak terkecuali itu adalah Julia. Tapi karena itu Julia dan Rumi semakin dekat. Karena dasarnya Rumi adalah anak bandel dan juga sering menjahili orang, Rumi sering mengajak Julia melakukan hal-hal yang aneh. Karena itu juga Julia semakin tertarik pada Rumi dan selalu peduli padanya. Hari demi hari pun mereka lalui bersama sampai pada suatu hari usaha ayah Rumi bangkrut karena tak bisa mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu ayah Rumi sering marah-marah gak jelas. Suatu hari Rumi yang sedang asik bermain bersama Julia dipanggil oleh ayahnya, dan tanpa alasan yang jelas ayah Rumi menampar Rumi di depan Julia. Sampai pada akhirnya ayah Rumi yang tidak bisa mengontrol amarahnya menampar istrinya. Yang dimana ibu Rumi sudah tak kuat lagi melihat kelakuan suaminya yang selalu melakukan KDRT. Ibu Rumi pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Di sisi lain ayah Rumi sering marah-marah kepada dirinya sendiri karena tak mampu mengendalikan emosinya. Ibu dari Rumi yang kabur dari rumah memutuskan untuk menjadi seorang biduan di sebuah diskotik untuk melangsungkan hidupnya. Suatu hari Rumi pun menemui ibunya ke diskotik. Namun tanpa diduga ibunya malah mengusir Rumi dari sana dan menyuruhnya untuk pulang. Ibu Rumi ternyata sudah tidak peduli lagi pada suaminya, begitu juga pada Rumi. Semenjak saat itu ibu Rumi tak pernah pulang. Di sisi lain ibu dari Julia melarang Julia untuk bertemu lagi dengan Rumi. Ibunya berkata, "Julia, kamu tidak boleh bermain lagi dengan Rumi yang keluarganya sudah hancur karena perceraian." Dan sedikit ancaman emak-emak tempo dulu, akhirnya Julia pun tak pernah menemui Rumi lagi. Beberapa tahun pun berlalu. Rumi dan Julia ternyata masuk di SMA yang sama. Karena dasarnya Rumi adalah anak yang aneh dan juga nakal, dia tidak pernah berubah. Buktinya saat pertama kali bertemu dengan Julia, dia langsung mengerjai Julia dengan cara mengambil BH Julia. Ukuran apa itu bang kalau boleh tahu? Pada sore harinya Rumi pun pergi ke rumah Julia untuk meminta maaf. Ibu Julia pun menemui Rumi lalu berkata, "Nak Rumi, Julia sudah memaafkan Nak Rumi." Ibunya juga berkata kalau Julia sudah mempunyai pacar. Keesokan harinya Rumi dengan kenakalannya melakukan hal-hal yang aneh pada pacar Julia, seorang murid rajin, pintar, dan kutu buku. Maka dari itu Julia marah kepada Rumi karena selalu mengganggu dirinya juga pacar kutu bukunya. Pada suatu malam Rumi pun menemui Julia lalu meminta maaf atas perbuatannya kemarin. Pada suatu malam Rumi pun menemui Julia lalu meminta maaf atas perbuatannya kemarin. Dia juga sangat marah kepada dirinya sendiri karena tidak bisa menahan kelakuan anehnya tersebut. Mungkin karena latar belakang Rumi yang keluarganya sudah kacau balau sejak masih kecil. Di malam itu Rumi juga memberitahukan perasaannya pada Julia yang dia pendam sejak kecil. Namun apa daya, Rumi hanya memiliki rasa, tidak mempunyai harta. Semua yang dilakukan Rumi semata-mata agar Julia memperhatikannya, karena Rumi bingung harus mendekati Julia dengan cara apa. Rumi bukanlah orang yang cerdas, juga bukan orang yang memiliki banyak harta. Saat malam itu juga, Rumi mengatakan semua perasaannya pada Julia, yang ia selalu pendam sejak kecil. Di malam itu juga, Julia menjawab perasaan Rumi yang ternyata Julia memiliki rasa yang sama dari kecil pada Rumi. Mereka pun akhirnya sama-sama mengetahui perasaan mereka masing-masing. Keesokan harinya, Julia bangun dengan perasaan yang berbunga-bunga karena di sekolah dia akan bertemu dengan Rumi. Namun, pada hari itu Rumi tidak masuk sekolah sampai berhari-hari menunggu, Rumi tak kunjung datang. Julia yang khawatir lalu kemudian mencari Rumi. Namun ternyata Rumi sudah pindah rumah meninggalkan kampung halamannya, di mana Rumi harus terpaksa pergi dari rumahnya karena hutang ayahnya yang sudah menumpuk.
yang membuat debt collector menyita semua aset-aset milik ayahnya, termasuk rumah yang mereka tinggali. Pada sore harinya terlihat Rumi yang sedang memandangi Julia dari belakang, yang tadinya dia berniat untuk mengungkapkan cintanya pada Julia. Namun Rumi mengurungkan niatnya karena Rumi sadar kalau yang dia takuti bukanlah kehilangan Julia. Namun Rumi takut Julia kehilangan kebahagiaannya, yang dimana saat itu Rumi harus meninggalkan Julia. Rumi yang tadinya maju karena perasaan cinta, kini dia harus terpaksa mundur karena realita. Nyesek banget ini film. Aduh. Di sisi lain, usaha Bapak Julia mengalami kebangkrutan karena tidak bisa menyesuaikan dengan zaman yang sedang PPKM, yang dimana Ibu Julia selalu menutup-nutupi masalah ekonomi pada Julia, karena Ibu Julia tidak ingin Julia memikirkan masalah keuangan yang mereka hadapi. Sampai pada suatu ketika ayah Julia menceraikan Ibu Julia dan pergi entah kemana. Mungkin semua ini adalah karma bagi Ibu Julia karena Ibu Julia suka mengejek keluarga Rumi yang hancur karena perceraian. Semenjak itu hidup Julia pun sangat susah. Singkat cerita, saat sedang jalan-jalan di Jogja, secara tidak sengaja dia bertemu dengan seorang pria yang selalu dia rindukan, yang tak lain itu adalah Rumi. Julia pun kemudian bertanya kepada Rumi kenapa dia tidak menemuinya saat itu. Namun Rumi mengatakan kalau dirinya tak sanggup untuk menemui Julia saat itu. Julia pun marah dan mengatakan kalau Rumi adalah orang yang pengecut. Rumi pun mengakuinya dan marah kepada dirinya sendiri kenapa saat itu dia tidak berani untuk mengungkapkan cinta pada Julia. Setelah perdebatan cukup panjang, akhirnya Julia pun memaafkan Rumi. Saat itu juga Rumi berkata kalau dirinya tidak akan meninggalkan Julia lagi. Namun pada saat itu Rumi ikut dalam sebuah demo yang dimana karena kebijakan pemerintah yang bobrok membuat usaha ayahnya gulung tikar. Dan Rumi pun berdiri di garis depan untuk menyuarakan suara rakyat, yang dimana Rumi pun ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Julia yang khawatir kemudian mencari ke setiap penjara untuk mencari Rumi. Namun Julia tidak kunjung menemukan Rumi. Bertahun-tahun pun berlalu, Julia melewatinya sambil berdoa agar Julia bisa bertemu lagi dengan Rumi. Sampai suatu ketika Julia mendapatkan sebuah undangan pernikahan yang tak lain itu adalah dari Rumi. Brengsek ini film, bikin kecewa suasana aja. Julia pun kemudian mencoba untuk melupakan Rumi dan bertemu dengan seorang pria yang benar-benar ingin menikahinya. Sampai suatu ketika Rumi mengirimkan sebuah kado pada Julia, yang dimana isi kado tersebut adalah BH milik Julia yang Rumi bawa saat masih SMA. Aduh, ternyata BH Julia masih disimpan aja sama si Rumi, dijadiin benda pusaka kayaknya ini mah. Julia yang marah kemudian menemui Rumi dan setelah sekian lama berpisah mereka bisa bertemu kembali. Di sana Rumi menanyakan pada Julia, apa kamu mau hidup denganku Julia, meskipun dirinya hanyalah seorang sampah. Dan tanpa diduga Julia mengiyakan pertanyaan dari Rumi. Pada saat itu juga mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan pasangan mereka masing-masing dan memulai kembali hubungan mereka yang selalu terhalang oleh waktu. Tamat. Film ini menurut saya menunjukkan sebuah ikatan yang sangat kuat di antara mereka berdua. Meskipun Julia dan Rumi selalu dipisahkan oleh waktu, tapi rasa mereka tak pernah luntur sedikit pun. Sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.